Selamat malam Matthew. Selamat malam, Cliff. Bagaimana nih pendapat Matthew terhadap kebaktian kebangunan rohani tadi? Menarik sekali ya. Apakah ada manfaatnya bagi Matthew? Oh, tentu ada. Sudahkah Matthew memiliki hubungan pribadi dengan Kristus? Belum sih. Bersediakah Matthew kalau saya jelaskan? Oh, boleh. Sudahkah Matthew mendengar tentang 4 hukum rohani? Selamat malam Matthew. Malam, Cliff. Bagaimana nih kesan Matthew terhadap KKR tadi? Menarik sekali sih. Saya menerima banyak berkat dari firman-Nya. Jadi Matthew baru saja berdoa menerima Kristus. Oh, enggak. Saya sudah menerima Kristus secara pribadi. Sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu sih. Wah, baik sekali. Kalau begitu bolehkah saya tanyakan, apakah Matthew telah mengalami kebahagiaan hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Maksudnya? Kalau saudara bersedia, saya akan membacakan buku ini untuk Matthew. Silakan. Boleh sih. Ini adalah buku Pimpinan Roh Kudus, Rahasia Kebahagiaan Hidup dan Damai Hati. Oke. Kita buka. Tiap-tiap hari dapat merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan dan penuh kegairahan bagi setiap orang Kristen yang telah mengalami kenyataan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang hidup terus-menerus di bawah pimpinan anugerahnya. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ada 3 macam manusia. Nah, yang pertama itu ada orang duniawi, yaitu orang yang tidak atau belum menerima Kristus. Nah, ini ada ayatnya di 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, di sampingnya ada bagan orang yang dikuasai oleh diri sendiri. Iya. Itu ada lingkaran. Si A ini melambangkan si aku bertahta dalam hidup. Dan salib Kristus berada di luar kehidupan, di luar lingkaran. Dan yang titik, semua keinginan dikuasai oleh diri sendiri, berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Nah, yang kedua, ada orang Kristen rohani, yaitu orang yang telah menerima Kristus dan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nih, ayatnya ada di 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, di sampingnya ada lingkaran orang yang dikuasai oleh Kristus. Nah, lihat ya, salibnya si Kristus bertahta dalam hidup. Dan si aku, si A ini aku, si aku turun tahta. Titiknya, semua keinginan dipimpin oleh Tuhan dan menghasilkan keserasian yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, yang ketiga, orang Kristen yang hidup di dalam tabiat duniawi. Maksudnya itu, orang yang telah menerima Kristus, tetapi tidak membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Nah, di sampingnya ada lingkaran orang yang dikuasai oleh diri sendiri. Si aku bertahta dalam hidup. Nah, si salib ini Kristus turun tahta. Iya ya. Iya. Titiknya, semua keinginan dikuasai oleh diri sendiri, berakhir dengan kekacauan. Berbeda dengan orang yang dikuasai oleh Kristus tadi. Dan di sini ada ayat dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, yang mana nih di antara ketiga macam manusia ini yang menggambarkan kehidupan Matthew? Gimana ya? Kadang lingkaran yang kedua, kadang lingkaran yang ketiga. Apakah Matthew ingin menjadi orang Kristen rohani yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus sekarang ini juga? Oh, tentu dong. Kalau begitu, berikut ini ada 4 kebenaran dasar yang dapat memberi tuntunan bagaimana Matthew
dapat menjadi orang Kristen yang rohani, yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ini nih, ada yang pertama, Tuhan Allah telah menyediakan bagi kita kehidupan Kristen yang baik, yang berkelimpahan dan yang penuh dengan buah-buah yang baik. Nah, ini ada ayatnya dari Yohanes 10 ayat 10. Bisa tolong dibaca, Matthew? Oke. Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ya. Nah, setelah itu ada dari Yohanes 15 ayat 5. Saya bacakan. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Setelah itu ada lagi nih ayat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bisa tolong dibacakan, Matthew? Boleh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik. Setelahnya ada lagi ayat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, setelah itu Apa nih? ada sifat-sifat orang Kristen yang rohani. Yang pertama tuh hidupnya dikuasai oleh Kristus, rajin menyaksikan Kristus kepada orang lain, rajin berdoa, belajar dan berdahaga akan firman Allah, patuh akan Allah. Setelah itu ia memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh ya berarti ya? Ya, itu adalah buah roh. Seorang Kristen rohani memberikan dirinya dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan Allah, dan hidupnya disucikan oleh Kristus dari saat ke saat. Ia mengerti akan tugas serta pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga ia mengeluarkan buah-buah yang baik. Nah, apakah sebabnya kebanyakan orang Kristen tidak memiliki hidup yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan itu? Sebabnya nih ya, ada di yang kedua. Nih, kebanyakan orang Kristen hidup dalam tabiat duniawi, sehingga ia tidak dapat mengalami hidup yang berkelimpahan dan yang penuh dengan buah-buahan yang baik itu. Nah, orang Kristen yang bertabiat duniawi itu terus-menerus hidup di dalam kekalahan karena yang pertama, ia lupa dan tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan diperintahkan Tuhan kepadanya. Itu ada dari Roma 5 ayat 8 sampai 10, Ibrani 10 ayat 1 sampai 25, 1 Yohanes 1 ayat 9, 2 Petrus 1 ayat 9, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, yang B, ia hidup dalam kehidupan rohani yang maju mundur. Yang ketiga, ia sukar mengerti akan dirinya sendiri, ingin berbuat yang benar tapi tidak mampu. Yang D, ia tidak sanggup melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan daripadanya, yaitu seperti berdoa, bersaksi, mengasihi orang lain, dan sebagainya. Yang E, ia mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa yang selalu berlawanan dengan kehendak Roh Kudus. Itu ada di ayat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3, Roma 7 ayat 15 sampai 24, Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Setelah itu nih ada sifat-sifat orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi. Yang pertama itu kehidupan rohaninya maju mundur, malas berdoa, tidak ingin untuk membaca dan mempelajari Alkitab, tidak patuh pada Tuhan, memikirkan hal-hal yang kotor, cemburuan, cemas, tidak dapat menahan diri, kecewa, mencari hormat yang sia-sia, selalu bimbang, mempunyai sifat suka mengkritik, suka mempertahankan peraturan-peraturan yang sia-sia, mudah putus asa, iri hati. Orang Kristen yang memiliki sifat-sifat demikian itu hendaklah mengerti bahwa agaknya ia belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh
dan menyadari apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 6, dan 1 Yohanes 9. Efesus 5 ayat 5. Nah, kebenaran dasar yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari persoalan ini. Nah, yang ketiga nih, jalan keluarnya. Tuhan Yesus telah menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan dan yang penuh dengan buah-buahan yang baik itu sebagai hasil dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang dipimpin dan dikuasai oleh Kristus, di mana Kristus hidup melalui hidup seseorang dengan kuasa Roh Kudus. Ini yang A, bisa tolong dibacakan, Matthew? Oke. A. Seorang menjadi orang Kristen oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 1-8, sejak kelahirannya secara rohani, maka orang Kristen itu telah didiami oleh Roh Kudus. Nah, terima kasih, Matthew. Ya. Akan tetapi, meskipun semua orang Kristen telah didiami oleh Roh Kudus, namun tidak semua orang Kristen dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ini yang B, bisa tolong dibacakan lagi, Matthew. Roh Kudus adalah sumber dari kehidupan yang berkelimpahan itu. Diambil dari Yohanes 7 ayat 37-39. Ya. Nah, yang C, bisa tolong dibacakan lagi. Boleh. Roh Kudus datang untuk mempermuliakan Kristus. Diambil dari Yohanes 16 ayat 1-15. Selanjutnya, Di dalam pesannya yang terakhir sebelum kenaikannya ke sorga, Kristus menjanjikan kuasa Roh Kudus untuk memungkinkan kita menjadi saksi-saksinya. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4-9. ya, terima kasih, Matthew. Kalau begitu, bagaimanakah seseorang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita balik lagi. Nah, ada di keempat nih jawabannya. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus karena iman. Hanya dengan iman, kita dapat hidup dalam kelimpahan dan mengeluarkan buah-buah yang baik, sebagaimana telah dijanjikan oleh Kristus bagi setiap orang Kristen. Matthew dapat dipenuhi oleh Roh Kudus sekarang ini juga, jikalau Matthew yang A dari saat ke saat mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ada di Matius 5 ayat 6, Yohanes 7 ayat 37-39. Yang B, mengakui segala dosa kepada Tuhan. Di dalam iman, bersyukurlah kepada Tuhan karena Matthew telah memiliki keampunan dosa baik di masa lalu, sekarang ini, maupun di masa yang akan datang. Karena Kristus telah menyelesaikannya di kayu salib. Itu diambil dari ayat Alkitab Kolose 2 ayat 13-15, 1 Yohanes 1 ayat 2, dan 1 Yohanes 1 ayat 1-3, Ibrani 10 ayat 1-17. Yang C, dengan iman, maka Matthew akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ingatlah kedua hal ini. Yang pertama itu perintahnya. Bisa tolong dibacakan, Matthew? Oke. Perintahnya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Diambil dari Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, yang kedua itu ada janjinya. Bisa tolong dibacakan lagi? Oke. Janjinya, Tuhan Allah mendengar doa kita apabila kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya, dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Terima kasih, Matthew. Dengan iman, hendaklah Matthew merendahkan diri dan berdoa. Nah, sini ada bagaimana caranya kita berdoa dengan iman supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya dengan iman kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Doa adalah satu pernyataan iman, dan Tuhan Allah lebih memperhatikan kesungguhan hati Matthew pada waktu Matthew berdoa. Berikut ini adalah satu saran doa. Saya bacakan ya. Ya Bapa, saya memerlukan Dikau.
saya mengaku bahwa selama ini saya telah mengaraya sendiri tanpa dikau, dan oleh karena itu saya telah berdosa. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan sekarang ini saya minta agar Kristus menguasai dan bertakhta dalam hidupku. Penuhilah saya dengan Roh Kudus, sebagaimana perintah-Mu kepada saya, dan sesuai dengan janji-Mu di dalam firman-Mu, bahwa Engkau akan melakukannya jikalau saya memohonkan dengan iman. Dan sekarang, ya Bapa, sebagai suatu pernyataan iman, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memenuhi hidupku dengan Roh Kudus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, apakah doa ini menyatakan keinginan Matthew? Iya. Jikalau demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga, supaya Roh Kudus memenuhi hati dan hidup Matthew sebagaimana telah dijanjikannya. Boleh. Kalau tidak keberatan, bisa dibacakan doanya dengan jelas supaya saya mendengar. Jikalau Matthew sudah selesai berdoa. Oke. Baik, saya akan membacakan doa ini dengan jelas. Silakan Matthew berdoa. Boleh. Ya Bapa, saya memerlukan Dikau. Saya mengaku bahwa selama ini saya telah mengatur diri saya sendiri tanpa Dikau, dan oleh karena itu saya telah berdosa. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan sekarang ini saya minta agar Kristus menguasai dan bertakhta dalam hidupku. Penuhilah saya dengan Roh Kudus sebagaimana perintah-Mu kepada saya, dan sesuai dengan janji-Mu di dalam firman-Mu, bahwa Engkau akan melakukannya jikalau saya memohonkan dengan iman. Dan sekarang ya Bapa, sebagai suatu pernyataan iman, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memenuhi hidupku dengan Roh Kudus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji Matthew Tuhan. sudah berdoa. Sekarang kita akan melanjutkan membaca buku ini. Ya. Bagaimana Matthew dapat mengetahui bahwa Matthew telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah, apakah Matthew telah meminta agar Tuhan Allah memenuhi hati Matthew dengan Roh Kudus? Sudah. Apakah Matthew jujur dalam hal ini? Tentu saja jujur. Apakah Matthew sekarang telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Puji Tuhan sudah. Berdasarkan apakah saudara mengetahui hal ini? Berdasarkan kesetiaan Tuhan Allah atas janjinya dan firman-Nya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Janganlah bergantung pada perasaan Matthew. Janganlah Matthew bergantung pada perasaan, melainkan bersandarlah pada janji Tuhan. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan akibat dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Berikut ini ada bagan kereta api nih, kenyataan, iman, perasaan. Kereta api ini terus berjalan dengan satu atau tanpa gerbong penumpang. Asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya, adalah mustahil untuk menjalankan kereta api ini dengan bergantung pada gerbong penumpang. Karena gerbong penumpang ini sama sekali tidak mempunyai tenaga penggerak. Demikian pula sebagai orang Kristen, janganlah kita bergantung pada perasaan, melainkan hendaklah iman kita didasarkan pada kesetiaan Tuhan dan janji-janjinya dalam firman-Nya. Nah, setelahnya itu ada bagaimana berjalan dalam Roh Kudus. Iman, yaitu ketaatan akan Allah dan firman-Nya, merupakan syarat mutlak bagi orang Kristen untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi, apabila Matthew taat akan Kristus saat demi saat, maka yang pertama, bisa dibaca Matthew? Boleh. Pertama, hidup saudara akan menghasilkan buah roh dari Galatia 5 ayat 22 dan 23.
dan makin hari makin menyerupai Kristus. Dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan 1 Yohanes 3 ayat 2. Yang kedua, Matthew akan lebih menghayati arti doa dan firman Tuhan. Ada di Yohanes 15 ayat 7. Nah, yang ketiga bisa dibacakan lagi Matthew. Saudara akan memperoleh kuasa Tuhan dalam bersaksi. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, setelah itu yang keempat, Matthew akan siap siaga dalam peperangan rohani melawan dunia ini. Ada di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Keinginan daging ada di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dan iblis ada di 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9 dan Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Nah, yang kelima bisa dibacakan lagi Matthew. Boleh. Saudara akan mengalami kuasa Allah dalam mengatasi percobaan dan dosa. Dari 1 Korintus 10 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, Efesus 1 ayat 19 sampai 23 dan Efesus 6 ayat 10, 2 Timotius 1 ayat 7 dan Roma 6 ayat 1 sampai 16. Ya, terima kasih Matthew. Setelah itu ada pernafasan rohani. Dengan iman, Matthew dapat terus-menerus mengalami kasih dan pengampunan Allah. Nah, yang A, walaupun Matthew sedang berjalan dalam Roh Kudus, namun apabila Matthew teringat bahwa ada segi kehidupan Matthew yang tidak memuaskan hati Tuhan, baik dalam sikap hati maupun dalam tindakan, hendaknya Matthew mengucap syukur bahwa Allah telah mengampuni dosa Matthew pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. Kemudian dengan iman, hendaknya Matthew berpegang teguh pada kasih dan pengampunan Allah, lalu terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Dia. Nah, yang B, apabila Matthew merebut kembali tahta kehidupan, Matthew karena jatuh dalam dosa, hendaknya Matthew melakukan pernapasan rohani. Pernapasan rohani adalah latihan iman yang memungkinkan Matthew senantiasa mengalami kasih dan pengampunan dari Allah dari saat ke saat. Nah, yang pertama itu ada menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas itu adalah mengeluarkan udara kotor, yaitu mengaku dosa sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Pengakuan dosa meliputi pertobatan, yaitu perubahan sikap hati dan tindakan. Yang kedua ada menarik nafas. Menarik nafas itu adalah menghirup udara yang bersih, yaitu menyerahkan kembali tahta kehidupan Matthew kepada Kristus dan menerima kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Yakinlah bahwa sekarang Roh Kudus mengendalikan hidup Matthew sesuai dengan perintahnya dalam Efesus 5 ayat 18 dan janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Setelah itu ada ringkasan tentang bagaimana berjalan dalam Roh Kudus dari saat ke saat. Jikalau kita telah mendukakan Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita, kuasa Allah dapat kita terima kembali dengan mengikuti petunjuk ini. Yang pertama, akuilah dosa Matthew apapun itu sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang kedua, kemudian sebagai pernyataan iman, bersyukurlah kepada Tuhan Allah bahwa Ia telah mengampuni dan menyucikan Matthew sesuai dengan janjinya. Yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Matthew telah dipenuhi kembali dengan Roh-Nya, yaitu pengakuan disertai penyerahan tahta kehidupan untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Iman Matthew berkenan pada Tuhan. Yang keempat, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus karena Ia tetap berdiam di dalam hidup Matthew serta mencari dan menyelamatkan orang sesat melalui Matthew. Ingatlah, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa jikalau kita mengikut Dia, maka Ia akan menjadikan kita penjala orang. Bukti bahwa kita adalah pengikutnya ialah dengan mengeluarkan banyak buah. Itu ada di Matius 4 ayat 19 dan Yohanes 15 ayat 8. Untuk ini, maka Roh Kudus telah memberikan kuasanya kepada kita. Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Baik.
Jikalau isi buku ini benar-benar bermanfaat bagi Matthew, harap Matthew memberikan atau lebih baik membacakannya pada saudara-saudara Matthew yang lain. Oh, pasti dong. Terima kasih atas waktunya Matthew. Iya, sama-sama Cliff. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.